Ini adalah HP. Ya iyalah, masa baskom? Ya iya sih, maksudnya ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G seri Midnight Black. HP ini udah gua pakai sekitar 7 bulanan buat pribadi dan juga untuk kerjaan alias konten. Secara spek oke sih, tapi kok banyak iklannya? Kali ini gue mau review jujur HP ini dan gimana experience gue selama 7 bulan setelah pakai HP ini. Oh ya, di video ini gue juga bakal ngasih tips and trick biar HP ini nggak kayak billboard banget. Alias pop-up iklannya berkurang deh, jadi nggak mengganggu banget lah. So, check this out. Sebelum kita bahas soal iklannya, mending kita bahas dulu nih spek dari HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Kita bahas dari chipsetnya dulu aja kali ya. Chipset dari Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 yang disertai dengan RAM 8GB LPDDR4X plus storage 256GB UFS 2.2. Kualitas displaynya dengan ukuran 6,67 inch, panel POLED dan refresh rate hingga 120Hz. Resolusi Full HD+, kecerahan puncak 900 nits, resolusi 2400/1080, dan ada beberapa opsi untuk tampilan displaynya. Ada Vivid, Saturated, dan Standar. Untuk kaca udah pakai Gorilla Glass 5 dan mendukung Dolby Vision. Mantap! Kapasitas baterai 5000 mAh dengan kecepatan pengisian daya alias chargerannya sebesar 67 watt. Jujur ini enak banget karena nggak butuh waktu lama untuk ngecasnya. Dari hasil benchmark tes, Antutu dihasilkan skor sebesar 521.146. Bener ini standar sih. Desain Redmi Note 12 Pro 5G ini udah didukung oleh sertifikat IP53. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Biasanya reviewer lain itu suka sambil ngetes penggunaan HP ini di game ya. Tapi karena gue bukan gamers banget, gue nggak akan ngejelasin sampai selengkap itu. Di HP ini, game yang udah gue install cuman Mobile Legends doang. Itu pun jarang gue mainin. Tapi gue akan tetap tunjukin HP ini kalau dipakai untuk main Mobile Legends bakal kayak gimana. Dan kalau review HP tuh kayaknya ada yang kurang gitu kalau nggak sekalian main Genshin Impact. Makanya nih, demi review ini gue udah install Genshin Impact juga dan akan nunjukin ke kalian kalau di main kedua game ini bakal kayak gimana. Yang pertama, gue coba pakai main Mobile Legends dulu. Untuk settingannya gue coba rata kanan semua dan gue akan cek bisa di berapa FPS. Setelah gue coba main klasik selama 23 menit, FPS-nya mentok di 61 dan yang paling kecil di 55. Selama 23 menit itu, baterai gue yang tadinya 40% berkurang jadi 33%. Suhu HP aman sih, maksimal di 36,5 derajat, nggak kerasa panas. Beda kasus kalau kalian main ini berjam-jam ya. Yang kedua, gue coba pakai main Genshin Impact. Untuk settingannya juga gue pakai rata kanan semua, dan gue akan cek FPS-nya. Setelah gue coba main selama 15 menit, FPS-nya mentok cuma di 30 FPS aja, dan paling kecil di 25. Selama 15 menit gue coba main, baterai gue yang tadi 33% berkurang jadi 28%. Suhu HP juga masih nggak sampai 40 derajat, maksimal di 38,3 aja. Kesimpulannya, dipakai main game Mobile Legends dan Genshin Impact dengan settingan rata kanan selama kurang lebih 30 menit, menurut gue HP ini oke banget. Walaupun buat Genshin mentok di 30 FPS doang. Nggak nge-lag atau patah-patah sama sekali dan suhunya juga nggak sampai 40 derajat. Oh ya, Note ini dipakai di indoor ya, kalau di outdoor udah beda pastinya. Sekarang kita bahas dari segi desain dan build quality-nya. Xiaomi ngeklaim kalau ketebalan HP Redmi Note 12 Pro 5G ini sebesar 7,98 mm dengan bagian belakang yang katanya memberikan sensasi premium dan membuat genggaman jadi lebih nyaman. Oh ya, casingnya lupa dicopot. Bentar. Wah, agak keras ya. Nih mas. Casingnya rame. Ya maaf deh ya. Nih ya, kita lanjut ya. Oke, setelah casingnya dicopot, kalau dilihat sekilas sih seri Midnight Black ini emang terkesan classy banget gitu.
Cuman bagian yang gue kurang suka ini bahan dari bagian belakangnya ini. Kacanya glossy banget sampai bisa buat ngaca. Gak enaknya karena bahannya kaca ini, kalau kepegang dikit langsung ninggalin bekas sidik jari. Terus juga gampang licin gitu. Lama-kelamaan juga jadi butek dan jelek kalau kebanyakan sidik jari. Makanya gue sebenarnya nggak pernah lepasin si casingnya ini. Oh ya, enaknya kalau beli Xiaomi ini kita udah sekaligus dapet chargeran sama casingannya. Yang sayangnya casingannya udah buluk. Ntar gue ambil dulu. Nih, udah amat sangat buluk. Tapi jadi lu nggak usah beli-beli casing lagi. Jadi saran gue kalau beli seri yang ini mending langsung dipakein aja deh case bawaan dari Xiaomi-nya, biar aman. Kalau lecet dikit kan rasanya mau nangis nggak sih? Nah sekarang kita lihat nih, di sisi kanannya ada tombol power yang juga jadi sensor fingerprint dan tombol volume. Di atas ada pemancar inframerah, mikrofon, lubang speaker, dan ada headphone jack. Di sisi kiri kosong, polosan doang. Dan di bawah ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, port USB tipe C, dan lubang speaker. Speakernya ganda dan udah mendukung Dolby Atmos, bikin suara jadi jernih dan enak masuk di telinga. Dan tentunya udah dilengkapi sama fitur NFC. Ini memudahkan gue banget, apalagi gue orangnya suka lupaan isi e-money. Sebenarnya standar ya, hampir semua HP kayaknya udah NFC nggak sih mas? Hampir. Ya tapi ya intinya ini memudahkan gue lah. Sekarang kita masuk ke bagian yang krusial nih, khususnya buat cewek-cewek, yaitu kamera. Kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini 50 megapiksel IMX766 yang dilengkapi dengan OIS. Ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel. Bagi gue, dengan spek kamera tadi dan dengan harga yang cocok sama budget gue, sebenarnya udah cukup worth it sih untuk ngonten. Dan ini adalah beberapa hasil dari foto dan video dari HP ini.
Untuk harga, waktu itu gue beli ini di bulan Agustus 2023 dan harganya ini kurang lebih 4,6 juta. Sekarang nih di 2024 harganya udah pasti turun. Terakhir kali nih gue cek di website resminya Xiaomi ini sekitar 3,999. Kenapa jadi murah banget? Nah, tadi kita udah bahas speknya yang udah lengkap. Saking lengkapnya bahkan iklan juga ada di sini. Mau buka aplikasi ada pop-up iklan. Mau close aplikasi juga ada pop-up iklan. Mau nonton anime juga agak keganggu sebenarnya. Apalagi kalau salah pencet gitu. Mau ngedit video pun juga muncul pop-up iklan. Bener-bener kayak billboard. Sebenarnya nih ya, kalau kalian kaum yang kesabarannya setebal baja gitu, pasti ya nggak masalah sih sama iklan-iklan ini. Tapi kalau kalian ini adalah kaum yang kesabarannya setipis tisu dibagi dua, pasti rasanya kayak pengen banting HP gitu. Tapi gue ada solusi nih untuk ngurangin munculnya pop-up iklan di HP ini. Nih, note ya, ngurangin bukan ngilangin. Cara pertama, buka aplikasi yang sering muncul pop-up iklan yang bawaan dari Xiaomi. Misalnya kayak My Themes, Cleaner, sama Security. Terus klik setting dari semua aplikasi tadi dan nonaktifin bagian recommendation atau advertisement. Nah, cara ini ngurangin munculnya pop-up ketika kalian buka aplikasi-aplikasi tadi. Ingat ya, ngurangin bukan ngilangin. Cara kedua, pakai AdGuard. Caranya klik setting, terus search DNS. Klik private DNS, terus klik dns.adguard.com. Setelah aktifin ini, pop-up iklan di semua aplikasi udah nggak sering muncul lagi. Sekali lagi, ngurangin, kan ngilangin. Ya pokoknya cukup ngebantu lah, apalagi kalau kalian tuh orangnya gampang banget risih. Tapi kalau dipikir-pikir, kira-kira kenapa ya Redmi ini suka pasang iklan di HP-nya? Kayak masukin billboard gitu ke HP. Dan setahu gue, cuman HP Xiaomi Redmi yang banyak iklannya gini. Ya nggak sih? Ternyata banyaknya iklan di HP Redmi ini dimulai dari tahun 2013 ketika Xiaomi ngeluncurin Redmi 1 sebagai smartphone entry level pertamanya. Pada saat itu Xiaomi pengen nawarin smartphone dengan harga yang terjangkau, tapi dengan fitur dan kinerja yang tetap oke. Nah, salah satu cara untuk mencapai hal tadi adalah dengan menampilkan iklan di OS MIUI. Awalnya iklan-iklan tadi ini cuma muncul di aplikasi bawaan aja, kayak misalkan cuaca, aplikasi berita, My Themes, Cleaner gitu-gitu. Tapi semakin kesini iklan-iklan itu mulai muncul lebih banyak di beberapa aplikasi lain. Kalau dibuat, contohnya itu kayak di aplikasi editing sama di aplikasi streaming. Terus di tahun 2022 kemarin, Xiaomi menawarkan opsi untuk menonaktifkan iklan-iklan di OS MIUI ini. Opsi ini tersedia di aplikasi Themes dan Security. Untuk stepnya udah gue jelasin ya tadi sebelumnya. Jadi kayak gitulah awal mula kenapa adanya iklan di HP ini. Bahas spek udah, bahas cara ngurangin pop-up iklannya juga udah. Bahas sejarah kenapa ada iklan di HP ini juga udah. Sekarang gue mau ngasih tahu kenapa akhirnya gue memilih untuk membeli HP penuh iklan ini. Singkatnya nih ya, gue milih HP ini karena HP ini udah memenuhi kebutuhan gue. Dan harganya udah sesuai banget sama budget gue. Jadi singkatnya nih ya, ceritanya pada saat itu sebelum punya HP ini, HP gue tuh udah buluk banget karena udah terlalu lama dan gak bisa menunjang buat pekerjaan gue. Bahkan udah mau mati total deh. Kayak tombol-tombolnya tuh udah gak berfungsi lagi, layar udah pecah, terus lemot banget, pokoknya udah gak bisa menunjang lagi. Jadi gue butuh segera nih untuk ganti HP dengan spek yang sebenarnya gue gak muluk-muluk banget. Gue tuh pengen HP yang kamera oke, storage juga gede, RAM yang gede biar gak lemot, baterai juga cukup awet lah untuk ngedit video, dan tentunya dengan budget di bawah 5 juta. Kalau ditanya butuh HP yang speknya oke buat ngegame nggak? Ya, jawaban gue ya enggak. Karena gue sebenarnya bukan gamers, jadi ya no problem. Nah, kalau kalian para pengguna Redmi Note 12 Pro 5G ini, alasan kalian pilih HP ini apa? Coba tulis di komen. Terus lanjut nih. Setelah gue searching, riset dan nonton review dari beberapa orang,
Akhirnya, pilihan gue jatuh pada Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Nah, segitu aja video review HP yang kayak billboard ini. Menurut gue, ini salah satu HP yang cukup worth it. Walaupun banyak iklannya, tapi bisa ada alternatif lah, biar iklannya tuh nggak muncul-muncul banget gitu. Jadi ya, so far, so good. Jadi, kalau menurut kalian, sesama pengguna Redmi Note 12 Pro 5G ini gimana? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan review-review lainnya. Dadah!